Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Cindy Octavia, NIM 2108718 dari Prodi Pendidikan Keputihan Olahraga. Baiklah, saya akan menjelaskan PPT tentang permasalahan pendidikan di Indonesia. Satu, pemerataan. Permasalahan pemerataan dapat terjadi karena terorganisasinya koordinasi antara pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah, bahkan hingga daerah terpencil sekalipun. Hal ini menyebabkan terputusnya komunikasi antara pemerintahan pusat dengan daerah. Selain itu, masalah pemerataan pendidikan juga terjadi karena kurang berdayanya suatu lembaga pendidikan untuk melakukan proses pendidikan. Hal ini bisa terjadi jika kontrol pendidikan yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah tidak menjangkau daerah-daerah terpencil. Jadi, hal ini akan mengakibatkan mayoritas penduduk di Indonesia dalam usia sekolah tidak dapat mengenyam pelaksanaan pendidikan sebagaimana yang diharapkan. Pada sisi ini dapat dipahami bahwa selama ini belum semua masyarakat bangsa Indonesia dapat merasakan manisnya pendidikan. Jika tidak dicermati, maka persoalan pemerataan pendidikan setidaknya disebabkan oleh 1. Perbedaan tingkat sosial ekonomi masyarakat, 2. Perbedaan fasilitas pendidikan, 3. Penyebaran sekolah tidak merata, 4. Tidak masuk sebuah sekolah dengan standar tinggi, 5. Rayonisasi Idrus 2016. Yang paling utama permasalahannya di Indonesia adalah tingkat ekonomi semakin rendah. Tingkat ekonomi masyarakat, maka peluang untuk mendapatkan pendidikan yang tenaga pengajarnya berkualitas semakin kecil. Kita fasilitas dalam pendidikan juga dapat diukur dengan uang. Semakin mahal sekolah, biasanya akan semakin memadai fasilitas yang ada. Iklan pendidikan gratis telah membawa anggapan bagi masyarakat untuk tidak mengelunjaknya. Kenyataan tidak demikian, akan biaya sebesar pun. Padahal dalam Mujahidin 2017, anggapan seperti ini salah karena pendidikan pada realita mengeluarkan uang, mulai dari biaya seragam, sumbangan, pembangunan, dan lain-lain. Bagi orang yang tidak mampu di kawasan tertinggal akan memilih untuk tidak melanjutkan pendidikan dan menyebabkan tidak meratanya pendidikan di Indonesia. 2. Kuantitas yaitu masalah menyangkut banyak murid yang harus ditampung dalam sistem pendidikan atau sekolah. Masalah ini timbul karena murid yang tidak tertampung di suatu sekolah karena terbatasnya daya tampung. Kesempatan memperoleh pendidikan masih terbatas pada tingkat sekolah dasar. Masalah ini mencuat terutama di SD pada tahun-tahun lampau, tetapi saat masalah itu sudah bisa diatasi, sisa permasalahan ini pada anak-anak yang tinggal di daerah terpencil. 3. Kualitas. Kualitas pendidikan umumnya dilihat dari hasil output pendidikan itu sendiri. Kriteria untuk hasil ini adalah kata tercapai tujuan pendidikan itu sendiri. Kata tercapai tujuan ini ada mulai dari dapat dilihat dari tujuan terkecil yaitu tujuan pembelajaran khusus TKP, indikator pencapaian hasil belajar, kualitas ketercapaian TKPK, indikator selanjutnya dapat menggambarkan ketercapaian tujuan pembelajaran umum TPU kompetensi dasar. 4. Efektivitas. Pendidikan yang efektif adalah pelaksanaan pendidikan di mana hasil yang dicapai sesuai dengan rencana atau program yang telah ditetapkan sebelumnya. Jika rencana belajar yang telah dibuat oleh dosen dan guru tidak terlaksana dengan sempurna, maka pelaksanaan pendidikan tersebut tidak efektif. Ketidakefektifan pelaksanaan pendidikan mampu menghasilkan lulusan berkualitas, melainkan akan menghasilkan lulusan yang tidak diharapkan. 5. Efisiensi. Pelaksanaan proses pendidikan yang efisien adalah apabila pendayagunaan sumber daya seperti waktu, tenaga, dan biaya tempat sasaran dengan lulusan dan produktivitas pendidikan yang optimal. Pada saat sekarang ini, pelaksanaan pendidikan di Indonesia jauh dari efisien, di mana pemanfaatan segala sumber daya yang ada tidak menghasilkan lulusan yang diharapkan. Banyaknya pengangguran di Indonesia lebih dikarenakan oleh kualitas pendidikan yang telah mereka peroleh. Pendidikan yang mereka peroleh tidak menjamin mereka untuk mendapat pekerjaan sesuai dengan jenjang pendidikan yang mereka jalani. Yang keenam, relevansi. Masalah relevansi adalah masalah yang timbul karena tidak sesuainya sistem pendidikan dengan pembangunan nasional setara kebutuhan perorangan keluarga dan masyarakat, baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Pendidikan merupakan faktor yang penunjang bagi pembangunan ketahanan nasional. Oleh karena itu, perlu keterpaduan di dalam perencanaan dan pelaksanaan pendidikan dengan pembangunan nasional tersebut. Sebagai contoh, pendidikan di sekolah harus direncanakan berdasarkan kebutuhan nyata dalam gerak pembangunan nasional, serta memperhatikan ciri-ciri ketenagaan yang diperlukan sesuai dengan keadaan lingkungan wilayah tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi masalah pendidikan. Yang pertama, perkembangan iptek dan seni. Yang kedua, laju pertumbuhan penduduk. Yang ketiga, aspirasi masyarakat. Yang keempat, keterbelakangan dan sarana kehidupan.
Upaya pelaksanaan pendidikan di Indonesia. 1. Pembaruan kurikulum. Pembaruan kurikulum diartikan sebagai perubahan kurikulum yang terdapat dalam perbedaan dalam satu atau lebih komponen dari kurikulum dengan periode tertentu. Disebabkan oleh adanya usaha yang disengaja untuk mengubah semua yang terlibat dalam kurikulum seperti pendidik, peserta didik, kepala sekolah, pemilik sekolah, tua, masyarakat, dan masyarakat yang memiliki kepentingan dalam pendidikan. Bentuk-bentuk pembaruan kurikulum seperti yang kurikulum pendidikan dasar dan menengah serta kurikulum pada pendidikan tinggi atau merdeka belajar. Penyebab dari pembaruan kurikulum yang A. Sistem pemerintahan di suatu negara berubah yang meliputi aspek sosial, politik, ekonomi, ideologi, maupun sistem pendidikan. Yang B. Mengikuti perkembangan zaman meliputi perkembangan iptek. C. Adanya gagasan baru dari ahli. D. Adanya perubahan dari masyarakat meliputi aspek sifat perilaku kebiasaan dan tren. 2. Pengelolaan pendidikan inovatif, SMP, SMA, TUT, dan lain. Inovasi dalam pendidikan adalah hal yang baru dimunculkan oleh seseorang atau kelompok orang baik berupa hasil invensi atau discovery yang digunakan untuk mencapai pendidikan atau memecahkan masalah pendidikan. Inovasi yang dimunculkan tidak hanya sembarang saja, pastinya dipikirkan secara matang. Pendidikan inovatif dapat membentuk metode di mana dapat meningkatkan kualitas pendidikan serta sebagai alat cara baru. Metode atau cara baru dalam pembelajaran dapat dijadikan sebagai upaya dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran. Dalam menciptakan pendidikan inovatif, kita bisa menyatukan unsur teknologi dan pembelajaran. 3. Pengembangan pendidikan luar sekolah, kejar paket A, B, C, dan khusus diklat. Pendidikan tidak hanya didapatkan dari bangku sekolah saja, akan tetapi pendidikan yang didapatkan dari luar sekolah. Banyak sekali ilmu-ilmu yang tidak bisa didapatkan dari bangku sekolah. Ilmu yang tidak dapat didapatkan dari bangku sekolah bisa kita dapatkan di luar sekolah. Hal ini perlu kita lakukan dengan melakukan pembaruan dengan lingkungan luar, yakni lingkungan masyarakat. Pemerintah membantu program kejar paket A, paket B, dan paket C. Kejar merupakan singkatan dari kelompok belajar, yang memiliki pengertian suatu kelompok yang anggotanya terdiri dari atas usia anak sekolah maupun anak yang lewat usia sekolahnya. Tapi masih diberi kesempatan untuk belajar. Dengan adanya program kejar memberikan kesempatan bagi masyarakat yang tertinggal akan pendidikannya untuk bersekolah kembali dan mendapatkan ijazah sesuai dengan tingkat pendidikan yang dibutuhkan. Program kejar paket A setara dengan sekolah dasar dan mendapatkan ijazah setara dengan sekolah dasar. Program kejar paket B setara dengan SMP dan mendapat ijazah setara dengan SMP. Dan program kejar paket C setara dengan SMA dan mendapatkan ijazah setara dengan SMA. Adanya program kejar paket dapat meningkatkan kualitas SDM di Indonesia. 4. Homeschooling. Tidak asing lagi bagi kita mengenai homeschooling. Homeschooling dianggap sebagai bentuk pendidikan informal efektif di masa sekarang. Homeschooling merupakan bentuk pendidikan informal yang dilakukan secara mandiri oleh keluarga, sehingga orang tua dapat memantau langsung anaknya dalam belajar dan materi pembelajaran dipilih sesuai dengan kebutuhan anak. Homeschooling dapat dilaksanakan kapan saja dan di mana saja, tidak hanya dilakukan di ruang sekolah, akan tapi bisa dilakukan di rumah. Peserta didik yang mengikuti homeschooling akan lebih mudah untuk mengembangkan kemampuannya secara maksimal. Homeschooling bisa dijadikan sebagai solusi dalam meretas permasalahan ketidakmerataan pendidikan di Indonesia. Peserta didik tidak bisa mengikuti pendidikan di sekolah, tetapi dia tidak bisa mengikuti pendidikan di rumah. Untuk mengikuti homeschooling, keluarga menjadi peran penting agar tetap terlaksananya pendidikan. Biaya pelaksanaan homeschooling bervariasi sesuai dengan program yang dirancang oleh keluarga bagi anak-anaknya. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.